Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onasi Channel. Senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, banyak sekali yang beranggapan kalau emas perhiasan itu sebetulnya bukan barang investasi. Membeli emas perhiasan itu bisa merugi atau membuang-buang uang. Nah, di sini saya akan membuktikan, kita akan membuktikan anggapan mereka itu. Sahabat, di tahun 1996, emas ukuran 50 gram itu bisa atau setara dengan harga motor Honda Astrea Grand baru. Itu dulu waktu tahun 1996. 50 gram sekarang kira-kira setara dengan motor apa? Kalau saya melihat harga 50 gram sekarang itu setara dengan motor Honda CBR 150 RR. Nah, jadi di sini aja kita bisa ngelihat emas yang 50 gram dulu dengan emas yang 50 gram sekarang itu berbeda harga, kan begitu. Dulu udah cuma dapat motor Grand, sekarang kalau kita belikan mendapatkan CBR 150 RR. Nah, ini membuktikan kalau emas itu bisa dijadikan investasi. Mungkin sahabat yang beranggapan kalau emas itu tidak bisa dijadikan barang investasi, mungkin salah waktu membelinya. Dia ingin untung ketika menjual emas, tetapi yang dia beli itu emas muda. Menurut saya, emas muda itu, ini sepengalaman saya ya, setahu saya, emas muda itu tidak bisa dibuat untuk barang investasi. Karena apa? Emas muda, mungkin kalau jangka waktu lama disimpan, mungkin balik modal lah bisa. Cuma kalau untuk dapat untung susah. Karena emas muda itu yang pertama nih ya, emas muda yang pertama, ongkos bikinnya aja udah tinggi. Jelas ongkos bikinnya sangat tinggi kalau emas muda, karena emas muda itu memang dikhususkan buat perhiasan, bukan buat tabungan. Nah, terus kenapa emas muda itu nggak bisa untung? Karena di situ tuh ada logam lain, sementara yang dijual belikan itu bukan logam lain, yang dijual belikan itu adalah emas. Jadi logam lain yang ada di dalam perhiasan tersebut yang nggak dihitung, yang dihitung tetap emas. Tapi waktu kita beli dulu, kita belinya itu ya sama logam lainnya, sama ongkos bikinnya, makanya bisa merugi. Jadi menurut saya emas muda itu bukan barang investasi. Emas investasi itu adalah emas 24 karat. Nah, apakah emas investasi itu harus emas batangan? Tidak juga. Dulu sahabat, emas batangan itu mungkin susah untuk dibeli, untuk dicari ya. Kalau sekarang emas batangan memang populer ya. Memang banyak di mana-mana ada emas batangan. Kalau dulu itu kalau membeli emas batangan itu susah. Makanya orang-orang tua dulu itu membeli emas itu ya di perhiasan. Tetapi buktinya bisa ada untung. Karena orang tua dulu itu membeli emas itu nggak mau yang muda-muda, dia yang 24 karat. Di samping bisa dipakai juga buat tabungan. Itu orang-orang tua dulu. Dan orang-orang tua dulu itu membeli emas itu bukan emas batangan. Dan yang saya katakan tadi yang 50 gram itu bukan emas batangan. Itu saya hitung itu emas perhiasan yang 24 karat. Itu dari pengalaman saya pribadi. Gitu. Jadi yang beranggapan emas itu bukan barang investasi mungkin salah ya. Salah, silakan cari informasi lagi emas yang kayak gimana sih yang bisa dijadikan investasi gitu. Dan selanjutnya gimana sih caranya berinvestasi di emas itu bisa berhasil? Nah, jadi sekarang gini sahabat,
kita ngitung orang bodoh aja lah, jangan ngitung-ngitung orang pintar, kita ngitung orang bodoh. Yang pertama, agar investasi di emas ini berhasil, yang namanya investasi itu semua itu harus punya tujuan. Kita tentukan tujuan dulu nih. Contoh nih ya, ini contoh doang nih. Saya mau mengumpulkan emas dan saya bercita-cita ingin membeli rumah. Nah, tujuan sudah dapat nih, mau beli rumah. Nah, kita itu harus tahu harga rumah sekarang itu berapa. Harga rumah di tempat masing-masing lah. Kan di setiap daerah kan harga rumah itu masing-masing, harganya beda-beda gitu maksudnya. Nah, kita contohkan saja, ini sebagai contoh saja. Harga rumah tersebut sekarang ya, harga rumah sekarang itu harganya 200 juta. Ini contoh, 200 juta yang tipe 36, contohnya gitu ya. Itu harga sekarang. Nah, yang kita hitung itu jangan uangnya. Kita cukup tahu aja, oh harga rumah sekarang itu 200 juta. Kita cukup tahu itu aja. Nah, kita lari ke emas. Kira-kira 200 juta ini kalau kita di emas itu kira-kira berapa gram? Nah, kita hitung nih. Kira-kira ya kita hitung mahal aja ya. Kita hitung mahal aja. Emas sekarang 1 gram seperti 900.000 1 gram. Ini emas perhiasan ya, bukan emas batangan. Saya hitung emas perhiasan dulu. Sekarang harga emas itu 900 per gram. Jadi untuk mencapai 200 juta kira-kira berapa gram? Jadi kira-kira 222 gram. Kan 222 gram dikali 900 baru 999 ya, hitunglah 222 gram lah. Nah, kita fokusnya ke situ. Kita fokusnya ke 222 gram ini. Pokoknya saya harus mendapatkan emas, harus bisa mengumpulkan emas sebanyak 222 gram. Karena emas tersebut, emas 222 gram tersebut sekarang setara dengan harga rumah yang 200 juta. Kita fokus ke situ aja. Karena gini sahabat, emas yang 222 gram ini yang sekarang bisa membeli rumah untuk 10 tahun, tahun kapan lagi, itu tetap akan bisa mendapatkan rumah dengan emas yang segitu jumlahnya. Mungkin bisa lebih. Contohnya tadi motor. Dari 50 gram tadi, dulu dapat Grand, sekarang dapat Honda CBR. Tidak tertutup kemungkinan yang 222 gram itu bisa mendapatkan rumah yang melebihi dari harga sekarang. Ya memang nanti untuk beberapa tahun kemudian rumah itu akan naik, memang akan naik. Seperti dari sekarang harga rumah itu 200 juta. Untuk 10 tahun ke depan bisa jadi harganya 300 juta. Tetapi emas ini akan mengimbangi. Pokoknya kalau harga rumah sekarang itu 220 juta, yang 200 juta itu sampai kapanpun 220 gram itu bisa beli rumah. Kalau saya hitungannya kayak gitu, itu sudah terbukti. Saya tuh nggak menghitung uang, yang penting kita tahu dulu nih harga barang yang lagi kita tuju nih, mau beli apa, berapa harga sekarang. Nah, setara dengan emas berapa gram nih barang yang akan kita tuju tersebut. Itu. Jadi investasi itu harus begitu tujuannya, harus ada tujuan dan ngerinci ngitung gitu loh. Ya pokoknya nanti kalau udah mau entah 5 tahun, entah 2 tahun udah dapat, tetap emas itu akan kebeli tanah. Karena emas itu nggak mungkin sampai ke bawah dari harga barang sekarang. Dia itu akan terus mengimbangi. Berbeda dengan mata uang. Mata uang sekarang 1.000 dapat roti, 10 tahun kemudian nggak mungkin dapat 1.000 lagi tuh roti. Ini udah 3.000, sekarang aja udah 2.000. Dulu saya masih ingat roti yang bulat itu cuma 25 perak. Terus naik 50, terus naik 75.
sepertinya itu aja. Tapi kalau emas terus dia melambung melebihi mata uang. Nah, jadi itu sahabat. Nah, untuk sahabat yang belum belum percaya, sahabat pun bisa baca-baca sih, bisa baca-baca di internet kan. Ya mana tahu saya salah. Kalau saya sih dari pengalaman pribadi sahabat, dari pengalaman pribadi ditambah lagi dari warisan orang tua, karena orang tua yang memberikan ilmu ini kepada saya. Dan saya kenapa membuat saya gini, saya pun ingin berbagi sebetulnya. Saya ingin berbagi buat sahabat, ya biar sahabat bisa merasakan gitu loh. Ketimbang kita menyimpan uang itu semakin lama itu bukannya semakin tinggi harganya, itu semakin rendah. Mata uang tuh di mana-mana itu bukan makin tinggi, makin rendah. 1 juta dulu sama 1 juta sekarang tuh beda. Dulu 1 juta itu mesti dapat lah beli TV, sekarang mana ada dapat beli TV. Itulah kira-kira. Jadi itu sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yang masih ragu untuk berinvestasi dan yang ingin berinvestasi, tentukanlah tujuannya dulu. Tentukan tujuan, hitung kira-kira tujuannya itu kira-kira berapa gram. Nah, setelah itu kita fokusnya ke jumlah gramnya. Jadi kita tidak fokus lagi ke saya mau beli enggak. Jadi kita fokusnya ke gram ini nih. Kayak tadi saya jelaskan tadi, harga rumah sekarang kira-kira 222 gram. Yang harga rumah sekarang 200 juta. Nah, jadi kita fokusnya ke 220 gram itu. Kita ngitung nih, di 1 bulan kita dapat bisa nyimpan berapa gram. Saya kira itu. Emas itu tidak akan berkurang, mungkin bertambah, mungkin iya. Pokoknya 220 gram itu pasti dapat rumah. Gak mungkin. Kalau kita mengumpulkan uang 1 juta sekarang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, 1 juta itu harganya udah berkurang. Walaupun tetap nilainya 1 juta, tapi nilai harga kalau untuk beli barang itu sudah lain lagi. Semen sekarang 60.000, untuk 5 tahun ke depan mungkin 70.000. Gitulah kira-kira. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan ini. Kalau sahabat nggak ngerti, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang baru bergabung, kalau memang video ini bermanfaat buat sahabat, silahkan subscribe. Silahkan hidupkan tombol loncengnya kalau nggak ngerasa terganggu gitu ya. Karena saya akan mengupload video itu setiap hari, walaupun telat 1 hari, nanti pokoknya hampir setiap hari lah saya upload. Kalau sahabat menghidupkan tombol loncengnya, mungkin akan muncul terus notifikasinya. Kalau nggak ngerasa terganggu sih nggak masalah, hidupkan tombol loncengnya. Tapi kalau nggak ngerasa terganggu bunyi setiap hari, ya nggak usah. Yang penting kalau sahabat membutuhkan harga emas, silakan mampir ke channel ini. Dan jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Mana tahu orang lain pun membutuhkan informasi emas ini. Ingat, saya memberikan informasi ini nggak asal. Yang pertama, saya dari pengalaman pribadi dan saya pun membaca dari media, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Demikian sahabat, kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berniat.